video kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai praktikum biokimia 2 mengenai uji lipid. Adapun anggota dari kelompok 2 terdiri dari Ayudiah Lestari, Dianova Insiratu, Dita Fatimah Al-Zahra, Mutiara Diastantia, saya sendiri Nurul Andini, Salsabila Putri Amari, Sasgia Putri, Tiara Putri Menica. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas sedikit mengenai dasar teori. Yang pertama yaitu lipid atau lemak itu merupakan suatu senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel dan jaringan. Nah, lipid ini merupakan senyawa yang tidak larut di dalam air. Mereka larut di dalam zat pelarut nonpolar seperti eter, kloroform, dan benzena. Lipid bersifat nonpolar atau hidrofobik. Penyusun utama lipid adalah trigliserida. Trigliserida sendiri yaitu merupakan ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Nah, klasifikasi lipida itu berdasarkan kerangka dasarnya dibagi menjadi lipid kompleks dan lipid sederhana. Lipid kompleks yaitu fosfolipid dan glikolipid, sedangkan lipid sederhana terdiri dari lemak, minyak, dan wax. Lemak atau lipid di dalam tubuh itu dapat berasal dari makanan atau hasil produksi organ hati yang berfungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu sebagai penyusun hormon sel, sebagai cadangan energi, hormon, dan vitamin. Baik, selanjutnya kita ke bagian data hasil pengamatan. Bisa dilihat pada sampel minyak zaitun ketika kita teteskan dengan kertas minyak akan ada noda yang transparan. Kemudian ketika kita larutkan dengan sabun, maka akan sedikit larut dan tidak berwarna. Kemudian ketika kita teteskan dengan pengujian iodin akan ada warna kuning dan di tetesan kedua ini menandakan tidak jenuh. Ini untuk pengujian ketidakjenuhan lipid. Sementara di sampel yang kedua itu sampel mentega. Pada kertas minyak warnanya kekuningan dan transparan. Kemudian pada emulsi lemak menggunakan sabun, mentega akan sedikit larut pada sabun dengan warna kuning keruh. Dan untuk pengujian ketidakjenuhan lipid menggunakan iodin akan ada warna kuning di tetesan ketiga. Ini menandakan tidak jenuh. Selanjutnya kita ke bagian pembahasan pada minyak zaitun. Jadi pada minyak zaitun ini pada kertasnya akan terlihat adanya peninggalan noda transparan pada kertas. Hal ini menunjukkan bahwa margarin mengandung lemak. Kenapa? Karena minyak zaitun ini tidak bisa menguap gitu. Beda dengan air, ketika air kita teteskan dengan kertas dan kita keringkan maka akan tidak meninggalkan noda. Sedangkan pada minyak zaitun ini meninggalkan noda transparan. Nah, untuk pengujian tidak jenuhan lipid pada minyak zaitun didapatkan hasil bahwa lipid yang terdapat dalam minyak zaitun tidak jenuh. Karena ketika ditetesi oleh iodin, larutan bahan uji berubah warna menjadi kuning pada tetesan iodin kedua. Ini pengujian ini diperkuat lagi dengan pendapat dari ilmuwan yang bernama Lamuela tahun 2004 menyatakan bahwa minyak zaitun merupakan salah satu pangan fungsional yang mempunyai kandungan lemak tak jenuh tunggal yang sebagian besar terdapat dalam bentuk asam oleat. Nah, dan juga minyak zaitun ini dapat larut dalam sabun, mengalami emulsi tapi tidak stabil karena ketiga cairan ini dapat menyatu atau larut. Kenapa? Karena sabun ini memiliki garam natrium yang dimana mempunyai 2 sisi kepolaran.
punya sisi dipol yang mana dapat larut dalam lemak dan dapat larut dalam air. Nah, sifat yang dapat larut dalam lemak ini yang larut dengan minyak zaitun itu sendiri. Oke. Selanjutnya kita ke bagian margarin. Bisa dilihat pada bagian margarin ini ketika kita oleskan atau kita usapkan pada kertas minyak dan didiamkan beberapa menit, kemudian kertas dilihat ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa margarin mengandung lemak. Sudah dipaparkan sebelumnya bahwa lemak ini sulit untuk menguap. Jadi ketika kita diamkan atau kita keringkan akan meninggalkan noda transparan. Kemudian ketika kita larutkan dengan sabun, berdasarkan percobaan kedua itu, margarin positif terbentuk emulsi. Karena hal ini terjadi karena terdapat larutan sabun yang berfungsi sebagai emulsifier yang dapat menurunkan nilai tegangan permukaan di antara kedua fase larutan. Sudah diberitahukan bahwa sabun ini memiliki dua sisi kepolaran. Yang satu dapat larut dalam minyak dan yang satu dapat larut dalam air. Nah, yang dapat larut dalam minyak ini yang berinteraksi dengan margarin. Adapun Dan juga kesimpulan pada hasil dari percobaan percobaan kali ketidakjenuhan ini itu lipid berupa pada sampel margarin, mentega dan margarin minyak memiliki zaitun kandungan itu asam lemak tidak sama-sama jenuh karena lipid warna atau margarin lemak. tetap berwarna kuning. Sebab ketika Margarin ditempelkan merupakan ke sistem kertas emulsi yang minyak, terdiri maka dari kertas 20% minyak air akan dalam berubah minyak warna menjadi 80%. transparan. Kandungan bahan Kemudian baku sampel margarin minyak memiliki zaitun itu kerapuhan dan lebih daya tidak tahan jenuh tinggi dibandingkan terhadap dengan pembuangan. mentega. Baik, Berdasarkan data mungkin itu tersebut, saja dapat disimpulkan bahwa keduanya itu pemaparan sama-sama mengenai data hasil mengandung pengamatan lipid dan atau lemak. pembahasan mengenai Karena ketika bereaksi dengan sabun identifikasi lipid. dapat membentuk emulsi. Sekian. Nah, sabun itu merupakan emulsifier. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.